Halo netizen Konoha, hari ini kita membahas kedangkalan kaum Melayu Malaysia. Kenapa dangkal? Biar kalian tidak penasaran, mari kita kupas tuntas di sini. Tentu kalian masih ingat, Ismail Sabri yang pernah menyebut bahwa bahasa Melayu dituturkan 300 juta. Kalian tentu juga masih ingat, Ismail Sabri melabeli bahasa Indonesia dengan label Melayu. Hal-hal seperti inilah yang memperlihatkan betapa dangkalnya pemikiran seorang pemimpin negara yang menelan mentah-mentah konsep kemelayuan yang dibuat para profesor Malaysia. Beliau melabeli budaya dan bahasa Indonesia dengan label Melayu, tentu ini bukan tanpa sebab. Sebabnya adalah pemikirannya terlalu dangkal atau cetek. Bagaimana bisa bahasa Melayu dituturkan oleh 300 juta orang dengan populasi kaum Melayu 30 juta? Bahkan sampai saat ini konstitusi di Malaysia masih menggunakan bahasa Inggris, tapi mereka masih berhayal tentang kehebatan bahasa Melayu. Nyatanya bahasa Melayu dilecehkan di negaranya sendiri, karena dianggap tidak bisa digunakan untuk konstitusi negara dan juga tidak bisa digunakan sebagai bahasa yang bisa mencerdaskan rakyat Malaysia atau bisa disebut bahasa ilmu. Jadi inilah yang membuat Malaysia tidak bisa menemukan jati diri mereka sebagai bangsa. Mereka ingin membentuk bangsa Malaysia dengan menyatukan rakyatnya, tapi mereka masih menonjolkan konsep kesukuan yang sebenarnya tidak bisa diterapkan di zaman modern saat ini. Konsep yang diterapkan dalam negara yang memiliki lebih dari satu suku bangsa adalah konsep negara bangsa, membuat identitas baru untuk satu identitas bersama sebagai bangsa. Jadi kedangkalan kaum Melayu semenanjung menurut Mimin tidak ada obat. Kedangkalan seperti ini biasa disebut waham. Jadi waham ini adalah keyakinan seseorang berdasarkan realitas yang salah. Selain itu juga waham adalah merupakan keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya penderita meyakini bahwa dirinya apa yang ada dalam pikirannya. Jadi waham merupakan penyakit yang terlalu banyak berhayal tapi tidak sesuai dengan realitas. Makanya Mimin heran kok negara semenanjung ini, katanya sistem pendidikannya itu lebih maju dari Indonesia. Tapi cara berpikir mereka tidak menunjukkan kalau sistem pendidikan mereka maju. Mimin tidak akan menyebut mereka katak dalam tempurung. Kita sebut saja mereka katak dalam sumur. Itulah kaum Melayu Malaysia saat ini yang menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mereka menyebut bahasa Inggris tidak diganti namanya walaupun dijadikan bahasa nasional oleh negara lain. Inilah kedangkalan seorang profesor dan seluruh kaum Melayu semenanjung. Sekedar info aja, bahasa Inggris sampai kapanpun, dimanapun dia berada bahasanya tetap sama, cara pengucapannya tetap sama. Sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menurut Mimin hidup, bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan. Kosa kata bahasa Indonesia bertambah dan ada yang hilang seiring perkembangan zaman. Selain itu juga katak dalam sumur kaum Melayu Malaysia nyata terlihat di sini. Mereka hanya mengambil contoh bahasa Inggris yang jadi kiblat mereka. Sedangkan di dunia ini banyak negara dengan bahasa yang sama diubah sesuai nama kebangsaannya. Katak dalam sumur yang Mimin maksud seperti ini. Mereka melihat langit hanya pada satu sisi saja, langit yang mereka lihat di atas kepala mereka. Itulah langit terindah yang ada dalam pikiran mereka. Kalau Inggris yang ada di atas kepala mereka, maka apapun yang ada di Inggris, itulah kebenaran yang hakiki. Jadi untuk netizen Konoha, walaupun sistem pendidikan kita tidak maju, bersyukurlah kalian dengan sistem pendidikan saat ini. Karena anak SD di Indonesia masih lebih cerdas dibandingkan katak dalam sumur.